Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para ikhwas sekalian, Ustadz Ambo yang kami muliakan, teman-teman, Ustadz Ismet dan para asati semuanya ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan, menganugerahkan kesehatan kepada kita semua ini, dan itu mahal sekali harganya, bahkan tidak ternilai ya. Kalau saya tanya, ada yang nggak yang mau di sini dibayar 3 miliar tapi tiap minggu cuci darah tiap dong? Nggak ada yang mau ya, nggak ada yang mau. Atau di sini dibayar 5 miliar tapi menggantikan orang yang sekarang di ICU dipasang ventilator, nggak mau ya. Itulah, kalau kita berhitung dari situ aja begitu besar nikmat Allah, utamanya nikmat kesehatan yang telah ada pada diri kita. Dan sebagai orang yang beriman, yang menginginkan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib kita memelihara kesehatan tersebut dan menjauhkan diri dari hal-hal yang merusak, yang mengganggu kesehatan kita tersebut. Dari data yang terakhir, penyebab kematian gangguan kesehatan tertinggi adalah penyakit jantung. Kemudian penyakit yang berhubungan dengan metabolik, penyakit yang berhubungan dengan pola hidup kita ternyata. Ya. Dan itu tidak cuma di perkotaan, di pedesaan juga. Bahkan sekarang kecenderungan di pedesaan penyakit-penyakit metabolik, gangguan pembuluh darah, jantung dan pembuluh darah otak, cerebrovaskuler, itu juga banyak di daerah-daerah terpencil ya. Jadi, dan penyakit ini sebenarnya bisa dihindari, minimal kita tunda kemunculannya ya. Jadi manusia itu ya, memang ada orang-orang tertentu mempunyai keturunan penyakit-penyakit metabolik, hipertensi, tekanan darah tinggi dan lain sebagainya. Namun apabila orang yang sudah mendapat genetik atau keturunan dari orang tuanya mendapat hal yang tersebut, kalau senantiasa dari awal, dari mulai kecil ya, sudah terbiasa dengan pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi, menghindari hal-hal yang memperburuk kesehatan, kemudian di dewasa juga memelihara tubuhnya dengan senantiasa berolahraga, memilih makanan-makanan yang terbaik untuk tubuh. Kalaupun dia terjatuh menderita penyakit metabolik yang tadi saya sebutkan seperti hipertensi, diabetes mellitus, kencing manis dan lain sebagainya, itu pun bisa ditunda. Harusnya yang terjadinya umur 60 bisa jadi 70. Harusnya terkena diabetes umur 50, ternyata dengan pola hidup yang sehat bisa tertunda sampai umur 70 tahun. Harapannya seperti itu. Walaupun orang tua kita, ibu bapak, nenek kakek tidak memiliki genetik atau sifat keturunan diabetes mellitus, hipertensi atau penyakit metabolik yang lain, tetapi kalau pola hidupnya nggak sehat dari kecil, sudah makanan-makanan fast food, junk food ya, dengan kandungan garam yang tinggi, kolesterol yang tinggi, jauh dari mineral, kemudian di usia dewasa juga begitu, ditambah lagi di usia dewasanya yang mager atau sedentary, tentunya walaupun tidak memiliki bakat atau sifat keturunan penyakit metabolik, karena pola hidupnya yang nggak sehat, mungkin umur 40 sudah menderita penyakit metabolik. Yang itulah, jadi faktor lingkungan, kebiasaan sehat itu sangat penting. Dan inilah salah satu yang kita cermati juga ya, dari pemerintah, kok arahnya datangkan dokter luar negeri, bukan penyuluhan, pembinaan masyarakat yang lebih berfokus pada pencegahan seperti pola hidup sehat, makanan bergizi, olahraga, harus itu untuk membangun Indonesia sehat, bukan
cuma pengobatannya aja. Sakit jantung, datangkan dokter jantung yang banyak. Sakit diabetes, ya itu nggak akan selesai. Seperti itu. Ya, itulah. Dan pola hidup yang sehat ya kita awali ya dengan kebiasaan makan yang sehat. Makanan yang sehat itu yang seimbang. Karbohidrat, protein, lemak, mineral, serat juga ya. Serat itu penting para ikhwas sekalian ya. Karena sedikit banyaknya mencegah penumpukan dan mempercepat proses pencernaan dalam tubuh kita. Dan ternyata peran serat ini juga bisa mencegah atau mengurangi resiko terjadinya penyakit-penyakit metabolik, kegemukan, penyakit jantung koroner dan lain sebagainya. Dan ya hindari juga makanan dengan kolesterol tinggi, gorengan, santan, kuning telur dan lain sebagainya. Ya. Dan udah mulai dibiasakan nanti mulai dari DPP ini ya. Udah jangan gorengan terus lah, kali-kali buah, pisang, buah naga. Ya, tiap hari gorengan ya, bolehlah sekali-kali ya, tapi jangan itu jangan ya. Terus udah gitu mager lagi, males gerak. Ya, mulai hari ini sholat subuh misalnya jangan di sini terus, di masjid yang 1 kiloan ya, terbalik lagi. Iya, itu olahraga pagi itu luar biasa ya, luar biasa. Udaranya masih bagus ya, masih bersih dan itu sangat menyehatkan. Itu salah satunya. Dan akhir-akhir ini cukup banyak tayangan-tayangan sosial media maupun media elektronik terkait dengan gagal ginjal sehingga cuci darah ya. Kalau di dunia medis, di dunia penyakit dalam, yang paling sering penyebab orang jatuh pada gagal ginjal sehingga harus cuci darah, yang pertama tuh hipertensi yang tidak terkontrol, diabetes yang tidak terkontrol. Yang kedua, yang ketiga bisa juga asam urat yang tinggi, yang mana asam urat itu menumpuk pada ginjal sehingga menyebabkan fungsi ginjal terganggu. Dan yang ketiga ini pola hidup. Belum lama saya punya pasien usianya masih 21 tahun. Dia seorang olahragawan futsal. Seorang olahragawan futsal untuk selalu meningkatkan performanya biar nggak cepat lelah, biar performanya di permainan bagus. Dia suka mengkonsumsi minuman-minuman energi. Ya, enak kalau disebut merek Pak, nggak boleh ya. Ya sejenisnya. Ntar yang punya marah ini. Karena apa? Minuman-minuman energi itu memiliki kandungan kafein yang sangat tinggi, yang melebihi ambang. Ya. Yang mana kafein itu meningkatkan tekanan darah, juga menghambat aliran darah ke ginjal sehingga ginjalnya terganggu. Ya. Dan Masya Allah umur 21 tahun olahragawan harus jatuh harus 2 minggu sekali cuci darah. Dan itu yang perlu. Kenapa? Ya kalau dia sering kontrol tekanan darahnya ya mungkin kita bisa antisipasi lebih lanjut. Itulah pentingnya pemeriksaan secara reguler. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Utamanya untuk menjaga kesehatan diri. Yang mana Allah telah menganugerahkan yang begitu indah, yang begitu mahal. Mudah-mudahan kita bisa menjaganya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada